Ya pemirsa, melanjutkan napaktilas rute penyerangan pasukan militer gelang-gelang yang telah kami jelaskan di part 1. Kali ini di part 2 akan kami babarkan tentang rute pelarian Raden Wijaya saat diserang oleh musuh ke Madura. Raden Wijaya mengejar musuh hingga ke lembah, namun tidak menemukan keberadaan musuh di wilayah tersebut. Sampai saat ini, lembah masih harus dicari lokasinya. Ada sebuah desa bernama Lemah Bang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan yang dikaitkan dengan lembah. Namun pendapat ini masih harus dibuktikan kebenarannya. Perburuan masih berlanjut hingga terdeteksi lokasi pasukan musuh di Batang. Dan lagi-lagi pasukan musuh kabur. Batang pun sementara ini juga masih belum ditemukan. Di barat Kapulungan, perang tak dapat terelakkan. Bentrokan dahsyat menyebabkan banyaknya korban jiwa dan korban luka dari pihak gelang-gelang. Pasukan gelang-gelang pun mundur lagi, sehingga makin jauh dari Singasari. Sampai saat ini, masih ada sebuah tempat bernama Desa Kapulungan yang berada di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang terletak di utara Kecamatan Singasari dan di sebelah selatan Desa Carat yang merupakan toponomi Rabut Carat. Perlu diketahui bahwa setelah Raden Wijaya membawa pasukannya bergerak ke utara untuk melawan musuh dan meninggalkan kerajaan Singasari, Raja tidak yakin bahwa tentara Singasari cukup kuat mengalahkan tentara gelang-gelang. Oleh karenanya, ia segera memerintahkan Kebo Anengah untuk mengirim pasukan tambahan menyusul ke Memeling. Empu Adiaksa Raganata dan Menteri Angabaya Wirakerti mengingatkan Kertanegara bahayanya mengerahkan semua kekuatan ke utara karena Singasari akan menjadi kosong. Namun Raja mengabaikan nasihat tersebut. Pada saat Raden Wijaya berfokus pada serangan musuh dari wilayah utara, tersiar kabar mengejutkan dari ibu kota. Secara tidak terduga, musuh juga menghantam Singasari dari arah selatan dan berhasil menembus tembok istana. Di sisi lain, kembali ke perjalanan Raden Wijaya di mana beliau yang telah kelelahan karena terus mengejar musuh, akhirnya Raden Wijaya pun dan pasukannya menuju ke Desa Terung guna meminta bantuan Aku Terung bernama Rakrian Wurwagraja yang dulu dilantik oleh Kertanegara. Ia berharap akan mendapatkan bala bantuan dari sekitar Timur Terung dan para pengikut Raden Wijaya pun ikut senang atas rencana ini. Di masa sekarang, lokasi ini terdeteksi bernama Terung Kulon dan Terung Wetan di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Posisinya terletak di arah barat laut dari Desa Pamotan. Perjalanan ke Terung dilakukan diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh musuh. Namun sayangnya, sesaat setelah berjalan tepatnya di Desa Kulawan, Raden Wijaya dan pasukannya malah justru bertemu dengan pasukan musuh yang jumlahnya sangatlah banyak. Jika diamati melalui prasasti, kemungkinan besar Kulawan saat ini terletak di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Mengapa terletak di Tulangan? Karena dalam prasasti disebutkan bahwa rencana ke Terung gagal karena bertemu musuh di Kulawan, sehingga pasukan Raden Wijaya berbelok ke utara menuju Kembang Sri. Saat Raden Wijaya menghindari kejaran dengan melarikan diri ke arah utara menuju Kembang Sri ternyata tidaklah aman, sehingga dengan tergopoh-gopoh Raden Wijaya dan pengikutnya berenang menyeberang sebuah sungai.
Banyak pasukan Raden Wijaya yang tewas dan hanyut di sungai karena dikejar-kejar dan ditusuk tombak oleh pasukan musuh. Mereka yang selamat berlarian tak tentu arah dan tercerai-berai. Secara toponimi, di sebelah utara Kecamatan Tulangan terdapat sebuah desa bernama Desa Bangsri di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Sungguh sangat kebetulan ya, di Desa Bangsri ini kini masih terdapat sungai pecahan Dali Kali Brantas. Kita lanjut ke perjalanan Raden Wijaya. Kini rombongan telah sampai di Kudadu di siang hari dalam keadaan letih, lapar, dan berduka. Ternyata kepala desa Kudadu masih setia pada Kertanegara, sehingga selain mempersembahkan makan dan minum, mereka juga mencarikan tempat persembunyian yang aman agar tidak ditemukan oleh musuh. Tak hanya di situ, kepala desa Kudadu bahkan mengantarkan Wijaya sampai ke Rembang untuk kemudian berlayar menyeberang ke Pulau Madura. Terkait nama desa, bila Kembangsri sama dengan Bangsri, maka Kudadu mungkin sama dengan desa Beringin Bendo atau desa Sambibulu ataupun desa Gilang yang posisinya terletak di antara Bangsri dan Rembang. Adapun Rembang secara toponimi dapat diperkirakan sebagai desa Kerembangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo yang terletak di sebelah utara Bangsri. Selain itu, Kerembangan juga terletak di dekat Kalimas, yakni pecahan Sungai Brantas yang mengalir menuju kota Surabaya dan akhirnya bermuara di Selat Madura. Artinya, Desa Kerembangan sangatlah cocok sebagai lokasi rembang yang tercatat dalam Prasasti Kudadu. Kisah perjuangan Raden Wijaya ini tertulis secara panjang dan lebar di bagian Sambada Prasasti Tembaga atau Tamre Prasasti yang ditemukan di lereng Gunung Butak yang masuk dalam jajaran Pegunungan Putri Tidur di wilayah perbatasan Kabupaten Blitar dan Malang. Prasasti Kudadu ataupun dikenal juga sebagai Prasasti Gunung Butak dikeluarkan oleh Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawarda Ananta Wikramo Tunggadewa dan bertarik 1216 Saka atau bertepatan dengan 11 September 1294 Masehi. Sedangkan aksara yang digunakan adalah aksara Kawi Majapahit. Prasasti ini sudah diterjemahkan oleh J.L.E. Brandeis di dalam catatan-catatan edisinya mengenai Pararaton. Baiklah pemirsa, demikian tadi napak tilas rute pelarian Raden Wijaya sebelum bertemu Arya Wiraraja di Madura. Semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like dulu ya, agar selalu terhubung dengan kami untuk mendapatkan informasi sejarah lainnya. Salam budaya, Rahayu. Wah, cek anang kue
Kalau watuan kira yang berlari, berenang